Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kuliah pengganti matematika ekonomi ini, pada siang hari ini kita awali dengan doa satu Fatihah. Semoga apa yang kita bahas nanti bisa kita pahami dengan baik, sehingga kita bisa mengerjakan semua tugas sampai ujian akhir nanti dengan baik. Al-Hadiniyah wa ala kulli al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini diskusi kelompok lanjutannya dari aplikasi Matrik. Dari kelompoknya siapa ya? Kelompok saya, Pak. Nama Hendra ya. Sudah siap ya? Insyaallah, Pak. Waktu saya berikan sepenuhnya pada kelompoknya Mas Hendra. Lanjutkan dengan diskusi. Monggo Mas Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang bab 3 yaitu aplikasi matriks. Adapun kategori yang akan kami bahas, yang pertama yaitu model pasar dan equilibrium, yang kedua model pendapatan nasional, dan yang terakhir model ISLM. Nah, model pasar itu sendiri yaitu model pasar ya, itu terdiri dari dua persamaan, yaitu fungsi permintaan dan penawaran. Permintaan itu mewakili perilaku pembeli dan penawaran mewakili penjual. Nah, fungsi permintaan itu sendiri berarti keinginan untuk membeli. Nah, hukumnya itu berbunyi ketika harga barang naik maka permintaan akan turun. Nah, sehingga kurva dari fungsi permintaan itu memiliki kemiringan negatif karena berbanding terbalik harga barang dan jumlah barangnya. Sehingga dari gambar tersebut diperoleh fungsinya yaitu jumlah barang yang diminta yang dipengaruhi oleh harga barang itu diperoleh dari harga barang yang dipengaruhi oleh koefisien B. Penurunan harga barang yang dipengaruhi oleh koefisien B dan kenaikan Mas Hendra konstanta sebesar A. Cek. Iya, Pak. Tampilan PowerPoint-nya mana? Sudah, Pak. Enggak ada ya? Mbak Julfi, Pak, yang menampilkan. Ini baru connect. Mbak Julfi, Pak. Ya, ini connect. Oh ya. Ya, lanjut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu yang pertama pendapatan. Ketika pendapatan naik, maka permintaan akan semakin naik juga. Terus subsidi, ketika pemerintah memberikan subsidi ke masyarakat melalui penjual, maka penjual memberikan subsidinya itu ke harga barang, sehingga harga barang akan cenderung turun, sehingga permintaan akan naik. Dan jumlah pembelinya. Oke, next. Lalu fungsi penawaran. Nah, penawaran itu berarti keinginan untuk menjual. Nah, hukumnya itu berbunyi ketika harga penawaran naik, maka jumlah barang yang ditawarkan itu juga naik, maka sebanding, sehingga kurvanya positif, memiliki kemiringan positif. Dari gambar tersebut diperoleh fungsinya yaitu jumlah barang yang ditawarkan dapat diperoleh dengan kenaikan konstanta sebesar C dan kenaikan harga barang yang ditawarkan yang dipengaruhi oleh koefisien sebesar D. Nah, lalu bagaimana
Next. Dan ini keterangan dari simbol-simbol yang saya jelaskan tadi. Lalu bagaimana model keseimbangannya? Next. Nah, model keseimbangan pasarnya itu ketika quantity supply itu sama dengan quantity demand. Jadi jumlah barang yang ditawarkan itu sama dengan jumlah barang yang diminta. Misalkan nih, harga barang bernilai 3. Nah, ketika harga barang bernilai 3, maka penjual akan menawarkan sebanyak 3. Akan tapi masyarakat hanya meminta 1, sehingga dinamakan dengan kondisi surplus, atau yang dimana quantity supply lebih besar daripada quantity demand, yaitu jumlah barang yang ditawarkan lebih besar daripada jumlah barang yang diminta. Sehingga apa yang dilakukan yaitu mendorong harga tersebut untuk turun, dan jumlah yang ditawarkan, barang yang ditawarkan itu turun juga, dan barang yang diminta itu akan naik, didorong untuk naik. Lalu begitu sebaliknya, belum, Mbak. Belum. Nah, begitu sebaliknya, ketika harga barang bernilai 1, maka peminatnya akan semakin banyak karena harganya murah, yaitu sebanyak 3. Akan tetapi jumlah barang yang ditawarkan hanya 1. Nah, ini dinamakan dengan kondisi shortage atau kekurangan, yaitu yang dimana quantity demand lebih besar daripada quantity supply. Maka yang dilakukan adalah mendorong harga untuk naik, sehingga quantity supply-nya barang yang ditawarkan itu naik dan barang yang diminta itu turun, sampai menghasilkan keseimbangan pasar, yaitu jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta. Next. Lalu bagaimana pengaplikasikannya ke dalam matriks? Pengaplikasikan matriks pada model keseimbangan pasar. Nah, jadi model keseimbangan pasar itu terdiri dari 3 fungsi, yaitu fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan fungsi keseimbangan. Nah, dari kita peroleh tadi kan sudah diperoleh fungsi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Lalu untuk mencari variabel dari jumlah barang yang diminta dan jumlah barang yang ditawarkan dan harga keseimbangan, maka kita perlu dengan metode matriks, kita dapat mengubah 3 persamaan tersebut ke dalam bentuk matriks dengan menaruh variabel dan koefisien ke ruas kiri dan konstanta tetap di ruas kanan, sehingga dapat dibentuk menjadi 3 matriks. Next. Yang pertama matriks A dari koefisien tadi, koefisien persamaan tadi, terus matriks E dari dari variabel ketiga persamaan tadi, dan matriks Z dari konstanta. Nah, untuk mencari nilai variabel dari quantity demand, quantity supply, dan price equilibrium-nya, kita harus mencari nilai matriks X-nya dulu. Nah, matriks X dapat dicari dengan inverse dari matriks A dikalikan matriks Z. Nah, inverse dari matriks A itu adalah adjoint dari matriks A per determinan matriks A. Sehingga kita peroleh inverse dari matriks A dan maka dapat dicari matriks X, yaitu inverse matriks A dikalikan matriks Z. Sehingga kita memperoleh matriks X-nya, dan kita peroleh nilai dari variabel yang kita cari, yaitu next quantity demand-nya dan quantity supply dan price equilibrium nilainya konstanta semua, sehingga kita sudah menemukan modelnya. Dan kita lihat quantity demand dan quantity supply-nya itu nilainya sama, sehingga ini kondisi yang dinamakan dengan keseimbangan pasar. Oke. Next. Dan dilanjutkan oleh Mbak Jian. Ya, saya akan menjelaskan tentang pendapatan nasional.
Pendapatan nasional yaitu nilai barang atau jasa yang dihasilkan masyarakat pada suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Salah satu metode untuk menghitung pendapatan nasional adalah PDB atau Produk Domestik Bruto. Next. Apa sih produk domestik bruto itu? Produk domestik bruto yaitu jumlah barang dan jasa yang dihasilkan atau diperoleh suatu negara dalam periode tertentu. Dalam PDB ini kita dapat melakukan perhitungan dengan 3 pendekatan. Yang pertama yaitu ada pendekatan produksi, yang kedua ada pendekatan pengeluaran, yang ketiga yaitu pendekatan pendapatan. Next. Yang pertama yaitu ada pendekatan produksi. Pendekatan produksi diperoleh dari jumlah pendekatan produksi dapat dihitung dalam pendekatan produksi, pendapatan nasional dapat dihitung dengan cara menjumlahkan total barang dengan terhadap harga barang tersebut. Apabila suatu negara menghasilkan barang sebanyak N, maka kita juga harus mengalikannya sebanyak N juga. Aplikasi matriksnya dapat dilihat, yaitu dengan bentuk harganya kita bentuk matriks N kali 1 dan kuantiti atau jumlah barangnya dapat kita bentuk dalam bentuk matriks 1 kali N. Selanjutnya. Yang kedua yaitu ada pendekatan pengeluaran. Dalam pendekatan pengeluaran, pendapatan nasional dapat dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran meliputi pengeluaran nasional, pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran investasi, dan selisih antara ekspor dan impor yang dapat dirumuskan dengan pendapatan nasional diperoleh dari jumlah pengeluaran konsumsi rumah tangga, dijumlahkan dengan pengeluaran konsumsi pemerintah, dijumlahkan dengan investasi, dan dijumlahkan dengan selisih antara ekspor dan impor. Yang ketiga ada pendekatan pendapatan. Pada pendekatan ini, kita dapat menghitungnya dengan menjumlahkan seluruh pendapatan ekonomi, mulai dari gaji, pendapatan bunga, pendapatan sewa, dan pendapatan usaha, laba usaha, yang dapat dirumuskan dengan pendapatan nasional diperoleh dari pendapatan gaji dijumlahkan dengan pendapatan bunga, dijumlahkan dengan pendapatan sewa, dan pendapatan laba usaha. Next. Selanjutnya yaitu ada contoh soal. Carilah pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pengeluaran. Jika diketahui belanja pemerintah sebesar 245 miliar, investasi total sebesar 320 miliar, ekspor sebesar 200 miliar, konsumsi masyarakat sebesar 170 miliar, dan impornya sebesar 125 miliar. Sehingga kita dapat mengerjakannya dengan rumus dari pendekatan pengeluaran, yaitu pendapatan nasional diperoleh dari besarnya biaya pemerintah dijumlahkan dengan biaya konsumsi masyarakat, dijumlahkan lagi dengan investasi, dan dijumlahkan dengan selisih antara ekspor dan impornya, sehingga diperoleh hasil 810 miliar.
Selanjutnya yaitu model ISLM. Model permintaan agregat yang disebut model ISLM adalah interpretasi dari teori Keynes. Tujuan dari model ini adalah untuk menunjukkan apa yang menentukan pendapatan nasional pada berbagai tingkat harga. Model ISLM ini dapat dipandang sebagai Sebentar Pak, saya mau share ulang. Selanjutnya, model ISLM ini dapat dipandang sebagai yang pertama, model yang menunjukkan apa yang menyebabkan pendapatan berubah dalam jangka pendek ketika tingkat harga tetap. Kemudian yang kedua, model yang menunjukkan apa yang menyebabkan kurva permintaan agregat bergeser. Model ISLM adalah kurva IS dan kurva LM. IS merupakan investment and saving, dan LM adalah liquidity preference and money supply. Karena mempengaruhi investasi dan permintaan uang, tingkat bunga merupakan variabel yang menghubungkan kedua bagian dari model ISLM. Interaksi di antara pasar-pasar tersebut menentukan posisi serta kemiringan permintaan agregat. Selanjutnya, kurva IS dan pasar barang. Kurva IS menunjukkan hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan di pasar barang dan jasa. Keynes menyatakan bahwa pendapatan total perekonomian dalam jangka pendek ditentukan oleh permintaan rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Derivasi kurva IS bisa dimulai dari Keynesian cross, yaitu perpotongan actual expenditure dengan planned expenditure. Dan pengeluaran yang direncanakan sendiri menurut Keynes, menurut perpotongan Keynes bisa pengeluaran bisa ditentukan oleh rencana pengeluaran atau belanja sektor rumah tangga yang dipengaruhi pendapatan dan pajak, kemudian pengeluaran investasi dan pengeluaran pemerintah, di mana pengeluaran pajak, investasi, dan pemerintah adalah eksogen. Perekonomian dalam kondisi equilibrium ketika actual expenditure sama dengan planned expenditure. Kondisi equilibrium dapat dituliskan sebagai berikut: actual expenditure yang disimbolkan dengan Y dan planned expenditure yang disimbolkan dengan E. Dan pada kurva Keynesian cross ini bisa dilihat bahwa garis Y sama dengan E ini merupakan kondisi equilibrium, dan garis ini merupakan garis planned expenditure, dan titik ini merupakan titik equilibrium. Selanjutnya, tingkat bunga investasi dan kurva IS. Keynesian cross membuat asumsi yang menyederhanakan bahwa tingkat investasi adalah tetap. Untuk memasukkan hubungan antara tingkat bunga dan investasi ke dalam model, maka tingkat investasi dipengaruhi oleh tingkat bunga. Jadi kurva IS dapat digambarkan seperti gambar di samping, di mana kurva ini merupakan kurva fungsi investasi pada tingkat bunga. Kemudian ini merupakan kurva pergeseran equilibrium pada pergeseran equilibrium karena perubahan besaran investasi, dan yang ini merupakan kurva IS. Bentar. Ini jika tingkat bunga naik, jika tingkat suku bunga naik dari R1 ke R2, maka investasi akan turun sebesar delta I dari I1 ke I2. Dan hal tersebut menggeser kurva planned expenditure ini dari E1 menjadi E2. Karena seperti yang kita ketahui, planned expenditure tadi dipengaruhi oleh pengeluaran rumah tangga, investasi, dan pemerintah. Kemudian karena hal tersebut terjadi pergeseran
titik pergeseran ekuilibrium, pendapatan ekuilibrium dari Y1 ke Y2. Dan dari kedua kurva tersebut, kurva IS dapat terbentuk. Karena kurva IS sendiri menggambarkan keseluruhan perubahan dari kurva ini dan kurva ini tadi, atau dengan kata lain menunjukkan kombinasi ekuilibrium di pasar barang. Kemudian selanjutnya pasar uang dan kurva LM. Kurva LM menyatakan hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar uang. Teori preferensi likuiditas menyatakan bahwa tingkat bunga menyeimbangkan penawaran dan permintaan uang. Pada penawaran uang, teori preferensi likuiditas mengasumsikan adanya penawaran keseimbangan uang real adalah tetap seperti ini. Penawaran keseimbangan uang real dapat ditentukan oleh jumlah uang yang beredar dan tingkat harga, di mana jumlah uang yang beredar dan tingkat harga adalah variabel eksogen. Asumsi ini menunjukkan bahwa penawaran keseimbangan uang real adalah tetap. Kemudian selanjutnya yaitu permintaan uang. Salah satu determinan permintaan uang real adalah suku bunga, karena suku bunga merupakan opportunity cost dari memegang uang. Jadi permintaan keseimbangan uang real ditentukan oleh jumlah uang yang diminta yang bergantung pada tingkat bunga. Kemudian pendapatan, permintaan uang, dan kurva LM. Selain tingkat suku bunga, pendapatan juga berpengaruh terhadap permintaan uang. Jika pendapatan tinggi, maka pengeluaran akan semakin tinggi yang mengakibatkan transaksi semakin tinggi dan permintaan uang akan semakin banyak. Fungsi permintaan uang real ini dapat dituliskan sebagai berikut. Permintaan keseimbangan uang real dapat ditentukan oleh jumlah uang yang beredar yang tergantung pada tingkat suku bunga dan pendapatan. Dan kurva LM-nya dapat digambarkan seperti gambar ini, yaitu di mana kurva penawaran uang ini tidak mengalami perubahan karena kenaikan pendapatan dari Y1 ke Y2 akan menggeser kurva permintaan uang ke atas secara sejajar. Kenaikan kurva permintaan uang akan menggeser ekuilibrium dari titik ini ke titik ini dan akan mengubah tingkat suku bunga dari R1 ke R2. Kemudian selanjutnya ekuilibrium jangka pendek. Dua persamaan model ISLM adalah pendapatan nasional dapat ditentukan oleh pengeluaran rumah tangga yang dipengaruhi pendapatan dan juga pajak, kemudian investasi yang dipengaruhi tingkat bunga, dan pengeluaran pemerintah, yaitu untuk kurva IS. Kemudian untuk kurva LM dapat dicari dengan jumlah uang yang beredar yang ditentukan oleh tingkat suku bunga dan pendapatan nasional. Kemudian model tersebut menganggap variabel pengeluaran pemerintah, pengeluaran pajak, jumlah uang yang beredar dan tingkat harga adalah eksogen. Kurva IS memberikan kombinasi antara tingkat bunga dan pendapatan di pasar barang atau sektor real
dan kurva LM memberikan kombinasi tingkat bunga dan pendapatan di pasar uang atau sektor moneter. Equilibrium perekonomian adalah titik potong kurva IS dan kurva LM, dan disinilah titik potong equilibrium, di mana titik equilibrium di pasar barang dan pasar uang saat actual expenditure setara dengan plan expenditure dan demand for real money balances setara dengan money supply. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang perlu ditanyakan. Mau tanya, Ya, yang di pendekatan produksi itu kan di rumusnya ada PN kali QN itu kan. N-nya itu merujuk ke apa? N-nya merujuk ke waktunya. N-nya itu merujuk ke jumlah barang dan harga barang yang diproduksi oleh suatu negara tersebut. Misalnya ya, kan dalam waktu 1 tahun, itu suatu negara menghasilkan sebanyak 100, berarti N-nya itu sampai 100. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Kalau kamu kan pertanyaan bilangnya waktu, terus sekarang jumlah barang. Berarti kalau waktunya gimana? Waktunya itu tetap dalam waktu misalnya 1 tahun. 1 tahun itu menghasilkan berapa produk gitu. silakan mungkin yang lain. Iya, tanya. Ya. Kan di PDB itu kan ada 3 pendekatan tadi, pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendapatan. Nah, itu korelasi ketiganya itu apa ya? Soalnya kan sama-sama Y mereka itu, dan Y itu pendapatan nasional. Kalau menurut saya korelasinya itu kan ada 3 pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan. Pendapatan nasional itu kan meliputi dari jumlah yang diproduksi, terus pengeluaran dan pendapatan suatu negara tersebut. Jadi berhubungan. Ya, seperti apa hubungannya? Maksudnya apakah dari ketiga itu terus ditambahkan atau
Kalau menurut saya ya dijumlahkan semuanya. Saat ketiganya dijumlahkan itu jadi apa berarti? Pendapatan nasional itu. Menghasilkan pendapatan nasional suatu negara. Oh, iya iya. Berarti kita perlu menghitung pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, pendekatan pendapatan kan. Setelah itu ketiganya itu dijumlahkan baru ketemu yang namanya pendapatan nasional seperti itu. Bukan, kita bisa menghitung salah satunya saja. Itu katanya tadi dijumlahkan dapat menjadi ini pendapatan nasional. Pendekatan produksi itu hanya untuk kayak misalnya ya, suatu negara memproduksi, jadi pendapatan nasional dari produksi suatu barang. Kalau yang pendekatan pengeluaran berarti itu memperoleh pendapatan nasionalnya dari pengeluaran yang dilakukan pemerintah. Kalau yang ketiga kan ada pendekatan pendapatan. Itu nanti itu cuma mendapatkan pendapatan nasional yang diperoleh dari pendapatan-pendapatan. Kalau kita mau menjumlahkan keseluruhannya, baru nanti itu disebut kayak total semuanya gitu loh. Kita cuma hanya bisa memilih kalau menggunakan pendekatan pengeluaran atau pendekatan produksi atau pendekatan pendapatan. Ada lagi? Bertanya. Ini kan judulnya aplikasi matriks. Ini kan judulnya aplikasi matriks. Tapi di sini aplikasi matriksnya cuman di apa tadi? Model pasar aja. Yang lainnya nggak ada aplikasi matriksnya. Ya. Kalau pendekatan pengeluaran sama pendekatan pendapatan itu kan cuma dijumlahkan. Jadi kita bisa membentuk matriksnya dalam bentuk N kali 1, ordernya N kali 1 ke N kali 1. Misalnya untuk pengeluaran konsumsinya itu ordernya N kali 1, terus dijumlahkan dengan pengeluaran konsumsi pemerintah juga dalam bentuk N kali 1, dan selanjutnya seperti itu.
Kalau di model ISLM sendiri seperti ini. Apa model aplikasi matriknya? Tolong dibesarin Mbak Zulwi gambarnya. Iya. Bentar. Yang awalnya dari sini. Ini persamaan awalnya. Dan ini dia matriksnya. Mohon maaf saya belum bisa menjelaskan karena kurang paham. Halo, kok berhenti? Ini kan presentasi kelompok 2 ya. Kalau nggak paham kenapa itu disajikan, kan tanggung jawab dong. Disajikan ya harus dipahamkan. Mohon maaf Pak, ini itu apa? PPT yang awal, enggak. Ini bukan yang saya sajikan, Pak. Hah? Nah, itu PPT-nya siapa? Iya, PPT kelompok kita, tapi ini yang awal, Pak. Karena kita tidak bisa menyajikan. Nah, iya ya. Kan. Ya sama jelasin lawang kampung penyajinya kan. Mohon maaf, Pak. Kalau nggak bisa, kenapa ditampilkan? Ini tadi hanya untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Nabila, Pak. Kalau ada aplikasi matriknya. Ya itu ya harus dijelaskan pertanyaan Mbak Nabila itu. Sama kan ya pakai ini ya ini jelaskan. Saya mau membantu menjawab dari pertanyaan Mbak Nabila mungkin. Tadi kan pengaplikasian matriks ya di model ISLM. Bentar. Bentar.
Untuk pendekatan matriks, kita kan punya dari pemodelan ISLM, kita kan punya 5 persamaan. Nah, dari 5 persamaan tersebut, dari 5 persamaan tersebut, kita ambil persamaan 2 dan 3, lalu disubstitusikan ke persamaan pertama. Nah, setelah didapatkan 3 persamaan, hasil simplifikasi langkah selanjutnya adalah membuat total diferensial. Jadi persamaan persamaan kedua, persamaan pertama dan 4, 5 itu diturunkan, lalu ditotal. Hasil dari total diferensialnya itu adalah sebagai berikut. Nah, setelah itu tadi ini ya, persamaan 2, 3, dan substitusi dari 2 dan 3 itu diturunkan, bukan 1, 4, 5. Nah, terus ditotal, dari turunannya tadi ditotal, sehingga persamaan 6, 7, dan 8 tadi yang dari total persamaan diferensial tadi, dapat disusun dalam bentuk matriks. Kayak saya tadi, disendirikan koefisiennya, variabel, dan ini mungkin belum lengkap soalnya. Harus disendirikan koefisiennya, variabel, dan konstanta. Sehingga menghasilkan matriks yang dapat dibentuk, yaitu matriks A kali X sama dengan matriks B kali matriks kali D. X dan D itu ini ya, apa itu, konstanta. Maaf, dengan X itu matriks dari variabel endogen, dan D itu matriks dari variabel eksogen. Variabel eksogen itu yang ini. Oke, coba. Yaitu variabel eksogen itu pengeluaran pemerintah, dan variabel endogen itu jumlah uang yang beredar. Nah, setelah disusun, maka kita dapatkan matriks sebagai berikut, yaitu tadi kita matriks A itu ini, matriks A, matriks X yang merupakan pengeluaran pemerintah, matriks B koefisien dari tadi variabel eksogen, dan matriks D itu matriks D itu variabel eksogen variabel eksogen dari uang yang beredar. Sehingga kita cari variabelnya, variabel X dan D-nya dari inverse tadi. Ya itu mungkin dari situ sampai ininya pengetahuannya. Selanjutnya masih belum mengerti.
Saya mau bertanya Ya, Mbak di Sabita. di bagian yang grafik-grafik tadi, Mas. Yang grafik SLM, enggak grafik yang market. ketiga, model keseimbangan pasar. Oke. Nah, di situ kan model keseimbangan pasar itu kan awalnya itu kan ada apa fungsi permintaan sama fungsi penawaran sih. Iya. Ya. Nah, itu di yang keseimbangan pasar, di grafik keseimbangan pasar, itu garisnya keseimbangan Habis itu pasar. slide ke-7 ya. Slide ke-7. Iya. Nah, itu Iya. yang bagian demand-nya, bagian permintaan ya. Ya, itu Iya. itu tanda panahnya kok ke kiri. Kurvanya ya. Iya. Itu iya. memang begitu atau ada kesalahan atau bagaimana? Karena setahu saya kalau permintaan itu Iya. menurun. Ya. Ya itu kemiringannya kan seharusnya kan negatif. Iya, benar. Seharusnya turun. Turun ya seharusnya. Iya, kurva permintaan itu kan memiliki kemiringan negatif. Berbanding terbalik dengan harga barang. Ya, seharusnya turun ya. Berarti itu salah Iya. gitu. Ada kesalahan gitu ya. Terus mau tanya lagi. Di contoh soalnya yang ini, setelah pendekatan untuk mencari tiga pendekatan untuk menghitung PDB produk domestik bruto. Kan di situ contoh Pendapatan nasional soal berarti. Yang pendapatan nasional. yang pendapatan nasional. Nanti kan di situ di contohnya kan disuruh mencari pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pengeluaran. Nah, itu bisa nggak kalau misalkan aku mencarinya menggunakan pendekatan yang lainnya? Kan kan apa tuh untuk menghitung PDB itu kan ada 3 cara pendekatan sih. Gitu. Kayaknya itu kalau menurut saya itu tergantung yang diketahui ya. Mungkin kalau pendekatan pengeluaran kan harus ada aspek-aspek yang harus diketahui. Terus kalau pendekatan yang lainnya harus ada aspek-aspek lainnya. Nah mungkin kalau diketahuinya mendekati pendekatan kalau yang diketahuinya itu memenuhi aspek-aspek dari pendekatan pengeluaran ya mungkin hanya melalui pendekatan pengeluaran untuk mengetahui pendapatan nasional. Mungkin Mbak Jian kalau mau menjawab. Iya, betul. Betul kata Mas Hendra tadi. Gimana Mbak Sabita? Bisa menerima atau masih belum? Ya, sudah. Terima kasih.
Gimana yang lainnya? Ada yang ditanyakan lagi mungkin yang perlu ditanyakan? Aku mau tanya. Itu di sini dari slide semuanya ini kok yang dikasih contoh soal cuman yang PDB tadi. Yang Ya. market equilibrium itu sebenarnya yang tadi yang fungsi apa itu modal itu, untuk mencari modelnya itu biasanya itu dari contoh soal sebenarnya, tapi tidak saya tulis contoh soalnya. Kenapa? Kalau untuk ya itu kan sebenarnya kan untuk mencari modelnya. Nah, biasanya kalau untuk mencari kalau untuk contoh soalnya jadi model keseimbangan pasar itu hampir sama dari tadi untuk mencari nilai variabel dari quantity demand kayak seperti quantity supply gitu. Kalau untuk SA mungkin masih ini ya. Mungkin sekian dari presentasi kami. Kalau banyak maaf kalau banyak kekurangan dari presentasi kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini kelompok Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. nyari referensinya kurang jeli ya. Iya, Pak. Susah cari aplikasi matriksnya, Pak. Referensi itu kan banyak tuh. Udah jelas judulnya aplikasi matrik tapi isinya tidak teraplikasikan. Jawab kasih contoh nggak bisa menjelaskan. Aneh. Ya udah tinggal mencari belajar sendiri yang lain karena tidak bisa mengharapkan dari diskusi kelompok ini. Karena yang diberikan, disajikan tidak bisa dijelaskan. Sebenarnya kan banyak aplikasi matrik khususnya pada 3 aspek yang saya sebutkan tadi, LSM, tentang pembahasan sebelumnya. Cuma referensinya aja yang belum dapat. Yang jelas berarti minggu depan UTS-nya termasuk materi aplikasi matrik ini ya. Jadi ya memang kan harusnya kewajiban dari kelompok 2 untuk memahamkan apa yang ditampilkan, apa yang disajikan. Namanya penyaji itu kan begitu. Kalau seandainya tidak bisa memahamkan, tidak bisa menjelaskan, ya jangan ditampilkan. Yang namanya disajikan itu kan harus dijelaskan. Oke, waktunya tinggal 5 menit ya. Kira-kira ada yang mau disampaikan? Untuk kisi-kisinya matematika ekonomi apa saja nggih, Pak? Kisi-kisi. Yang jelas materinya dari awal hingga aplikasi matrik ini. Oh, kisi-kisi. Ya sama seperti latihan soal tugas-tugas sebelumnya gitu atau model soalnya. Yang jelas tambahan aplikasi matrik yang belum sempat disajikan oleh kelompok ini. Tapi Anda bisa mempelajari sendiri dari referensi-referensi yang lain. Banyak kan matematika ekonomi buku itu ya. Banyak referensi, baik bahasa Inggris, bahasa Indonesia banyak. Itu Pak, boleh minta latihan soal untuk materi aplikasi matriks ini nggak Pak? Minta tugas maksudnya. Bukan tugas Pak, kalau misalkan tugas nanti takutnya nggak ada waktu untuk pembahasan kan Pak. Latihan soal aja Pak. Oh, latihan soal sendiri. Latihan soal di referensi buku-buku kan banyak ya. Di referensi buku aplikasi matrik. Saya pakainya buku bahasa Inggris ya. Bukan bahasa Indonesia. Nah, banyaklah itu kalau mau download nyari tentang bagaimana matrik diterapkan di ekonomi bisnis. Sebenarnya matriknya itu sederhana, simpel operasinya. Cuman implementasinya itu kan yang dipentingkan. Bahwasanya permasalahan ekonomi itu ternyata bisa diselesaikan secara matrik. Matriknya pun hanya perkalian, pengurangan, paling banter inverse lah. Ya, paling banter inverse. Kalau operasi matrik saya kira nggak ada masalah bagi kita. Cuman bagaimana menyusun matriknya itu loh. Memasukkan konsep ekonomi ke dalam matrik.
konsep ekonomi ke dalam simbol-simbol matematika sehingga bisa diselesaikan secara matrik. Ya kan? Tentunya namanya matrik itu kan banyak baris, banyak kolom ya. Artinya bisa dikatakan multivariate. Kalau aplikasi fungsi kemarin polinomial, itu kan biasanya hanya satu variabel, hanya satu produk, satu perusahaan. Nah, kalau yang matrik itu untuk mengcover ketidakmampuan dari fungsi polinomial yang hanya satu produk, satu perusahaan, satu variabel. Jadi diselesaikan dengan matrik. Karena multivariate, ada beberapa produk, ada beberapa perusahaan dalam bentuk baris dan kolom. Nah, itulah matrik bisa menyelesaikannya karena matrik itu merupakan kumpulan dari vektor-vektor ya. Vektor itu kan bisa dikatakan multidimensi ya. Multidimensi, multivariate itu. Jadi matriklah bisa menyelesaikan konsep-konsep yang tidak dimampui oleh konsep polinomial. Kalau polinomial kemarin seperti mencari titik potong dari fungsi permintaan, penawaran, itu kan hanya satu produk. Nah, kalau banyak produk, kan ada dalam konsep realitas itu ada beberapa produk yang memang berhubungan ya. Misal, kendaraan dengan BBM, itu kan sangat berhubungan, sangat berpengaruh. Misal BBM-nya naik, otomatis penjualan kendaraan menurun. Ya, itu contoh yang dua produk saling berhubungan. Maka bagaimana mencari titik potong dari dua fungsi, bukan dari dua fungsi, dari beberapa fungsi, beberapa produk. Nah, itu yang tidak bisa diselesaikan secara fungsi polinomial biasa, maka diselesaikan secara matrik. Yang jelas fungsinya hanya sekedar fungsi operasi matrik biasa ya. Tidak sampai ke fungsi turunan matrik, nggak sampai. Karena ini aljabar matrik dasar ya. Kalau ekonometrika memang sampai ke turunan matrik. Kalau matrik di sini operasinya hanya dasar. Paling banter inverse. Silakan cari browsing kalau ingin mencari referensi tentang aplikasi matrik yang mungkin belum bisa disajikan oleh kelompok 2. Kalau gitu minggu depan UTS tetap kita laksanakan online, tes tulis pribadi. Di situ ada soal-soal yang harus dijawab secara IC, bukan multiple choice ya. Waktu saya mau nyajikan awal perkuliahan, saya beri silabus kan, termasuk referensi kan? Ya enggak? Nah itu tolong dicari referensinya. Nah itu kalau mau latihan soal banyak, nggak usah minta. Ya. Cukup? Ada yang disampaikan lagi? Jangan lupa untuk slide-nya, untuk kelompok pertama dulu belum sempat saya tampilkan di e-learning karena belum di-upload ya. Belum di-share maksud saya. Sehingga belum saya upload. Kelompok 2, ya PPT. Kelompok 2 ini yang harus banyak direvisi. Seharusnya segera direvisi untuk saya upload. Karena teman-temannya kan enggak punya ya bahan untuk mempelajari. Minimal tahu teorinya lah ya. Untuk yang direvisi itu mulai dari semuanya apa cuma pendapatan nasional apa ISLM apa ini Pak?
revisi untuk PPT tadi? Ya, yang direvisi itu kan tentunya sesuai apa yang didiskusikan tadi, kurangnya di mana. Oh ya. Atau yang diharapkan seharusnya bagaimana, sehingga menjadi sesuai apa yang kita diskusikan tadi. Misalnya, Mbak Nabila tanya tentang contoh soal tentang matrik, itu enggak ada, ya direvisi. Gitu. Iya, Pak. Bisa dipakai. Harusnya kan saya upload di e-learning karena saya belum menerima filenya sehingga belum saya upload, termasuk kelompok 1 awal dulu kan belum ya. Ya, Pak. Supaya kita punya bahan untuk mempelajari, minimal teorinya bahwa yang dulu pernah dibahas itu apa saja. Tidak hanya latihan-latihan soal, tapi juga ada teori-teori yang pernah disampaikan. Ini dikirim PPT-nya dikirim ke grup aktuaria nggak apa-apa, Pak? Ya, kan itu satu grup kuliah semua kan. Ya, satu grup untuk semua kuliah, satu grup, ya tempat satu untuk semua kuliah. Karena kita saja peserta. Nanti kalau saya menerima itu, baru akan saya upload di e-learning sebagai arsip perkuliahan. Kalau misalkan mau di PDF silakan supaya tidak diganti karena itu kan hak cipta ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup ya. Berarti UTS dilaksanakan minggu depan yang merupakan ujian tulis itu memang matematika ekonomi. Kalau ekonomi trika memang saya harapkan itu adalah take home karena waktunya kita tidak bisa kalau misalkan dibatasi 1 jam untuk ekonomi trika karena berupa eksperimental. Kalau ekonomi, matematika ekonomi itu kan matematika dasar ya. Matematika dasar itu langsung bisa. Matematika dasar sehingga ujian teorinya cuma matematika ekonomi aja. Sehingga matematika keuangan termasuk ekonometri juga itu ujiannya eksperimental, langsung praktek. Kalau mata ekonomi prakteknya bagaimana? Nggak bisa. Mata ekonomi kan matematika dasar ya, nggak ada prakteknya, cuma teori. Teori bagaimana mengkonvert dari permasalahan ekonomi ke matematik. Sehingga kalau sudah bisa dikonvert ke simbol-simbol matematika diselesaikan dengan cara matematika yang sederhana bisa. Itu simple kalau matematika ekonomi. Itu ya. Mulai dari bahan pertama sistem perbankan, sistem bunga perbankan sampai aplikasi matrik. Jumlah soal 10. Setiap peserta akan mendapatkan soal yang berbeda karena soalnya saya acak secara online yang akan saya buka sesuai dengan jam kuliah ya. Sesuai jam kuliah saya buka dan saya tutup sesuai dengan jadwal akhir kuliah. Waktu mengerjakan 90 menit. Jadi kalau Anda masuk jam 3:30, 90 menit setelahnya harus disubmit. Kalau nggak disubmit, ya artinya nggak setor jawaban. Kalau masuk jam 4, ya harus disubmit 90 menit setelahnya. Masuk jam 5, ini udah mepet. Jadi jam ujian saya buka mulai 3:30 sampai 5:30. Molor-molornya artinya begini, misalkan Saman baru bisa masuk 4:30 atau 4:30. 4:30 kalau 1 jam ke depannya kan 5:30. Nah, masih bisa ada waktu 4:30 itu. Gitu ya. Tetapi sekali Anda masuk, maka itu jam sudah berjalan. Masuk ke soal maksud saya ya, bukan masuk e-learning. Masuk ke soal UTS, waktu sudah berjalan di situ. Jadi 90 menit. Pengerjaannya melalui e-learning bisa diketik langsung atau upload file
Kalau memang tulisannya tidak bisa pakai ketikan langsung, harus melalui tulisan tangan, maka upload file dari scan foto atau apa itu yang diupload. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Cukup? Ada yang mau tanyakan? Kalau nggak ada yang tanyakan, kita akhiri. Jangan lupa besok masih kuliah jam 10. Jam 10 ekonometrika. Oke, kita alhamdulillah semoga bermanfaat. Jangan lupa revisinya ya. PowerPoint-nya di-upload, di-share di grup sehingga saya bisa mengupload di e-learning. Alhamdulillah, sekian kami akhiri kuliah sore hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik revisinya sehingga UTS minggu depan bisa digunakan bahan minimal. Contoh soalnya ya Mas, itu yang penting. Bahan, karena mungkin mencari referensikan tentang matrik itu kan tentunya kelompok 2 yang lebih dulu tahu daripada kelompok yang tidak menyajikan. Kalau kelompok tidak menyajikan kan nggak punya persiapan. Iya kan? Yang harusnya siap itu kan kelompok yang menyajikan itu. Mudah-mudahan menjadi lebih baik sehingga bisa di-share untuk dijadikan bahan rujukan PDS minggu depan. Alhamdulillah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.